Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Payu ayal rahimahullah, para teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang berbahagia yang ada di dunia sosmed. Alhamdulillah syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mendapatkan nikmat Allah, terutama nikmat sehat walafiat. Demikian pula tak lupa semoga sholawat dan salam kita selalu hadiahkan keharibaan Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah SAW, karena dari beliaulah yang bisa memberikan tuntunan dzulumati lan nur. Saudara-saudara yang berbahagia, di sini alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Abah Thoyib yang selalu membuat konten-konten yang banyak sekali teman-teman yang ngepen dan menanyakan kritik dan saran. Itu memang yang saya minta. Dengan adanya itu alhamdulillah, karena insya Allah ini akan menjawab pertanyaan dari saudari Sandra. Saudari Sandra menanyakan masalah perjodohan di antara dua insan yang ada neptunnya, satu Rabu Kliwon dengan melawan dipadukan dengan hari Kamis Pahing. Nah, alhamdulillah. Mari sebelum kita lanjut, jangan lupa mari absen dulu. Dari mana Anda asal kotanya? Tolong sebutkan, kemudian tekan tombol dan like loncengnya agar Anda sekalian selalu ikut untuk update di video-video Abah Thoyib yang terbaru atau yang sudah ada. Alhamdulillah. Mari kita lanjut menjawab pertanyaan dari saudari Sandra. Saudari Sandra menanyakan untuk masalah perjodohan, yaitu hari Rabu Kliwon. Ini sudah atau pra atau pasca menikah? Saya kurang tahu. Kalau pasca agak apa-apa, kalau ba'da atau pra tidak menjadi permasalahan. Yang penting Anda menanyakan Rabu Kliwon melawan hari Kamis Pahing. Menurut perhitungan Jawa yang tertera di dalam ilmu-ilmu budaya Jawa, untuk pertemuan antara dipadukan kedua insan yang telah memadu cinta antara laki dan perempuan menggagari wangsa, yaitu antara Mbak Sandra dengan siapa lawannya atau siapa calon suaminya atau yang sudah menjadi suaminya. Ini yang pertama kali kita cari jarak atau deknya temanten atau calon mereka berdua, yaitu kita hitung mulai dari hari neptu Rabu Kliwon. Rabu 7, Kliwon 8, jatuhnya ada 15. Rabu 7, Kliwon 8, 7, 8 ada 15. Kemudian sebagai pasangannya, lawan jenisnya atau lawan mereka berdua yang mempunyai neptu Kamis Pahing. Kamis 8, Pahing 9. Jadi jumlahnya ada 17. Kamis Pahing merupakan nilai dari neptu randheap dari yang puncak, dan yang Rabu Kliwon
yang nilainya dari neptu yang ketiga besar, termasuk 15, 16, 17, kemudian terakhir kan yang 18. Jadi ini nilai besar semua. Jadi di antara mereka berdua, antara Rabu Kliwon dengan Kamis Pahing, kita hitung 17 plus 15, jumlahnya ada 12, 32. 32, 15 ditambah 17 jumlahnya ada 32. Untuk mencari jarak dari pinanganten atau calon temanten atau dulu yang sudah menikah, itu teknis caranya dibagi 3. Ini sudah berulang kali, Anda insya Allah sudah mengerti kalau selalu mengikuti dari konten Abah Thoyib, yaitu dibagi 3 mendapat 10, 30, kemudian lebihnya 2. Lebih 2 ini yang dikategorikan atau sering disebut menjadi dek pinanganten atau dek calon pinanganten, atau jarak antara pihak laki dan pihak perempuan mempunyai nilai 1-1. Ini sudah pas, artinya tidak gesek. Kalau hanya mempunyai 1, artinya di antara 2 ini kalau 1 usahanya gagal, yang 1 masih ada. Terkecuali kalau semua tidak ada nilainya, habis dibagi 3, itu digeser cara untuk menjadikan hari hanya atau jemui pinanganten plus atau nikahnya pinanganten. Karena ini jaraknya bagus, ini sudah tidak diambil atau memakai teori pakai aparoid atau konti. Nah, ini untuk pelaksanaan nikahnya itu bisa. Artinya diambil Rabu Kliwon dari kelahiran sang putri atau sang laki-laki juga bisa. Namun itu masih panjang juga hitungannya. Dicari hari itu pas Rabu Kliwon atau Kamis Pahing itu harinya pas hari kubur atau tidak, hari gotong atau tidak, hari uas atau tidak, dan nilai dari wukunya itu boleh dipakai untuk hajatan atau untuk pernikahan atau tidak. Jadi saya tidak menghitung ke situ karena itu mungkin di sisi yang lain. Yang ditanyakan dari Mbak Sandra adalah bagaimana hitungannya untuk antara kedua pasangan, kedua mempelai ini mempunyai kelahiran waktu Rabu Kliwon dan Kamis Pahing, yaitu 1, hitungannya dibagi 4. Yang pertama, ya, oke, dibagi 4 itu jatuhnya apa? Kalau kita menghitung mulai dari 4 itu tapel Adam bubrah susah, hitungannya kan begitu. Jatuhnya di susah tidak mengapa, nanti kita pluskan kan gitu. Jatuhnya dibagi 4, yang ke-1 itu jatuhnya susah. Nah, kemudian yang kedua pakai hitungan 5, yaitu mencari untuk kapan kira-kira dan di mana kira-kira mereka ini mendapatkan rezekinya, yaitu masalah rezekinya dihitung dari lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Kalau jumlahnya ada 32, ini dibagi 5 habis, lebihnya kan 2. Jadi dibagi 5 mendapat yang 2, yaitu jatuhnya di lahir sandang. Jadi yang nilai pakai hitungan 5 ini dapat nilai atau hitungan jatuhnya sandang. Nah, ini. Kemudian yang ketiga pakai hitungan yang dibagi 7. Dibagi 7 itu sudah tahu mungkin Anda sekalian, yaitu jatuhnya di Satrio Wibowo. Baik ini Satrio Wibowo. Nah, kemudian satu lagi yaitu dibagi 8. Dibagi 8 yang keempat ini jatuhnya di
32 dibagi 8 berapa? 4 dikembalikan jatuh yang terakhir, yaitu pakai hitungan yang pakai pinasti. Jadi setelah kita hitung-hitung, yang pertama jatuhnya pakai susah. Ini dalam kehidupan sehari-harinya mungkin mengalami kesusahan. Namun Anda sekalian yang 4 ini, di antara mereka-mereka yang punya kelahiran tersebut, yaitu Rabu Kliwon dan Kamis Pahing, nilainya itu terbagi dari 4 kategori. Yang kalah hanya 1, yaitu pas hitungan di susah. Ini 4 melawan 3 melawan 1, masih ada kemenangan. Nah, oke. Kemudian yang nomor 2, yaitu pakai hitungan sandang. Sandang itu bagaimana? Insya Allah mereka itu kalau nantinya akan menyusun rumah tangga, untuk mengalami bahagia, kemudian mempunyai usaha, tolong usahanya itu dikaitkan dengan persandangan, yaitu yang sifatnya sering kali dipakai orang, umpamanya jualan sepatu, kemudian jualan kain, kemudian jualan yang sifatnya bisa dipakai, selalu dipakai orang, yaitu komestik dan lain sebagainya. Ini insya Allah dari saran dari Abah Thayyib hanya memakai sasaran. Soal nanti Anda akan melaksanakan, terserah Anda sekalian. Itu yang presidi memakai hitungan yang sandang. Jatuhnya tadi yang nomor 2, karena dibagi 5 habis, lebihnya ada 2. Terus yang dibagi 7, itu 32 itu dibagi 7 mendapatnya, kalau dihitung itu pas Satrio Wibowo, yaitu dari hitungan Segoro Ngawiseso Sumur Sinopo Tunggak Semi Satrio Wibowo. Nah, kan gini. Nah, dengan adanya ini, yang mendapatkan keistimewaan ini, otomatis yang ini kan sudah kalah. Jadi kemenangan itu diantara 1 melawan 3. Nah, Satrio Wibowo itu merupakan sesuatu hal yang berwibawa besar. Andai kata Anda sekalian, umpama itu nanti jadi jubir, juru bicara, itu mempunyai power atau mempunyai karismatik yang sangat disegani oleh baik lawan maupun kawan. Nah ini, karena apa? Anda mendapatkan kesatria yang sangat berwibawa. Dianggap kewibawaan itu bukan dia itu kemudian menjadi mandiring projo, artinya sopo siro sopo ingsun, tidak. Namun kita sudah disegani dengan adanya watak yang demikian atau mendapatkan perhitungan yang demikian itu. Tolong, ini sangat hati-hati. Umpama Anda sebagai pedagang yang pedagangnya itu merupakan suatu usaha, jatuhnya di sandang, yang sandang tadi sudah saya uraikan, mungkin yang hal-hal dipergunakan oleh kaya ramai, yaitu yang berpakaian atau bersepatu atau komestik dan sebagainya, banyak sekali itu. Dengan adanya itu, maka Anda sekarang mempunyai kesatriaan, artinya kewibawaan usaha Anda itu banyak yang menyegani, baik lawan Anda usaha maupun orang-orang yang selalu ikut Anda, yang belanja dengan Anda. Pak insya Allah. Oke. Kemudian yang terakhir, yaitu yang hanya pakai hitungan 4, mestinya ada 5, tapi yang satu tidak begitu terpengaruh, yaitu jatuhnya di pinasti, karena 32 dibagi 8, hitungannya masih hafal, dari pegat, ratu, jodoh, kemudian topo, tinari, puguh, kemudian perselingkuhan sujanan, kemudian yang terakhir pinasti. Wah, insya Allah kalau Anda mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana Anda menjadi orang yang sukses untuk mengalami kehidupan, itu sudah takdirnya Anda. Namun sebaliknya, bila mana Anda kesuksesan itu tidak ada di dunia, insya Allah nanti ada di akhirat. Karena sudah apa? Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mungkin memungkiri
karena semua itu dari kami hanya merupakan prediksi, cuma kepastian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya itu didukung dengan adanya pengalaman Anda, kemudian usaha Anda, kemudian karir Anda, kemudian permodalan Anda. Nah, kesemuanya itu harap menjadi perhatian yang sangat vitalitas. Walaupun Anda pasangan itu baik dihitung melalui siapapun, namun semua itu Anda hanya topang dagu, tidak berpenampilan yang positif, kemudian tidak mempunyai ilmiah yang tinggi, kemudian tidak mempunyai karismatik yang tinggi, kemudian tanpa yaitu yang paling betul yaitu tanpa didukung oleh modal, karena sangat menentukan semuanya itu. Walaupun nanti tadinya ada pinasti, ada kepastian dari Allah, namun hal-hal pendukung dan penunjangnya, sarana prasaranya itu tidak ada, mungkin ya kembali dari nol lagi. Jadi artinya hal-hal yang demikian itu harap menjadi tolak ukur untuk pemikiran kita. Setelah dihitung-hitung baik, kemudian kebaikan itu mari kita rayu, kita mencari ilmu. Ya, dari Rasulullah sudah mengatakan tolabul ilmi walau sampai di walau di sini, walau sampai ke negeri Cina. Jadi jauh mungkin dan setinggi mungkin Anda mencari ilmu-ilmu yang akan dipergunakan untuk di kalangan kehidupan bebrayan atau kehidupan rumah tangga. Dari Anda sekolah dari nol sampai ke fakultas, ini perlunya kita mengkaji kehidupan ilmiah yang nanti bisa kita laksanakan di kalangan masyarakat dan dipergunakan untuk Anda sendiri. Karena apa? Dari karir Anda, mungkin dari profesionalitas Anda, mungkin dari sarana pendukung, kemudian ditunjang dengan apa? Pendanaan yang penuh. Karena semua itu tanpa pendanaan, tanpa dana juga istilahnya hanya kosong. Namun kalau masalah dana kita tidak akan mengupas hal itu. Yang penting Anda sebagaimana pasangan yang sudah baik ini, tolong dipegang teguh, dipersiapkan dari ilmiah Anda, dari pendidikan Anda yang dulu, sehingga Anda punya karir, mempunyai pengalaman, dan pengalaman itu bisa dipergunakan untuk kemasyarakatan, dan akhirnya untuk bisa meniti kehidupan, mempunyai usaha di bidang apapun, insya Allah bisa sukses. Kiranya Mbak Saudari Sandra mungkin sudah paham, dan mereka ini hanya sebagai fatwa, mereka Anda sekalian yang di sosmed yang mempunyai kelahiran Rabu Kliwon dan suaminya atau istrinya itu Kamis Pahing, cukup satu ini yang mewakili Anda semua. Jadi nanti yang bertubrukan tidak usah bertanya lagi. Tolong sisihkan menanyakan yang tidak tabrakan. Oke? Alhamdulillah, insya Allah semua ini bisa membawa nikmat, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Abah Thoyib selalu mengucapkan dan mengatakan, mendoakan bagi mereka yang selalu ingat, kemudian selalu update, kemudian selalu mengikuti konten-konten Abah Thoyib. Kami sebagai orang yang memprediksi ini selalu mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan minat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Akhirnya mungkin penjelasan dari Abah Thoyib secara kuliah singkat dan padat ini bisa menjadi tolak ukur untuk saudara-saudara sekalian untuk mengarungi kehidupan di dalam dunia ini, yang akhirnya Anda sekalian bisa membentuk mahligai yang indah yang diprediksi mahligai tersebut dari dunia bisa dibawa ke akhirat di surga Jannatun Naim. Alhamdulillah, dan akhirnya kami cukupkan sekian saja. Bila mana ada kekurangan cara saya menyampaikan atau kurang jelasnya, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya kami tutup dengan ucapan nun wa qalami wa masturun wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.